Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali pada mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Kompetensi dasar masih seperti yang kemarin minggu yang lalu, yaitu menerapkan cara perawatan sistem bahan bakar bensin injeksi. Merawat berkala sistem bahan bakar bensin injeksi. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari sistem EP, yaitu sistem bahan bakar ya. Yang minggu ini kita akan mempelajari sistem induksi udara dan sistem kontrol elektronik. Susunan dasar sistem EP itu ada 3 ya. Yang pertama sistem bahan bakar, yang kedua sistem induksi udara, yang ketiga sistem kontrol elektronik. Minggu lalu kita sudah mempelajari sistem bahan bakar ini. Sekarang kita akan mempelajari sistem induksi maupun sistem kontrol elektronik. Air induction system atau sistem induksi udara. Fungsinya untuk mengontrol jumlah udara yang masuk ke dalam silinder. Komponen-komponennya adalah air cleaner, air flow meter, air intake connector pipe, throttle body, air intake chamber, intake manifold. Diagram air induction system dapat kita lihat pada bagian berikut ini. Ya, ini ada air cleaner, air flow meter, intake, air connection pipe, air valve, throttle body, air intake chamber, intake manifold, dan ke silinder. Ya, bagaimana diagram ini bisa terjadi dapat kita lihat pada video berikut ini. Udara dihembuskan ke intake chamber. Banyaknya udara yang masuk tergantung dari sudut bukaan throttle valve dan kecepatan putaran mesin. Kemudian udara dialirkan ke intake manifold pada masing-masing silinder dan bercampur dengan bahan bakar. Campuran udara dan bahan bakar masuk diisap ke dalam silinder. Selama temperatur air pendingin mesin masih rendah, secara otomatis air valve akan membuka untuk membiarkan udara masuk, membypass throttle valve dan langsung mengalir ke air intake chamber. Hal ini menyebabkan udara masuk dalam jumlah besar, walaupun saat throttle valve tertutup penuh. Dengan demikian menyebabkan mesin berputar pada saat idle. Sistem aliran udara yang membedakan tipe EVL dan tipe D atau tipe EVD itu terdapat pada sistem aliran udara ya, sistem aliran udara yang mengalir. Coba kita lihat pada video berikut ini. Pada tipe L ini sistem EP tipe L atau loop ya. Loop itu udara ini ya, udara ini ya akan dideteksi oleh sensor AFM ya. Kalau dia tipe L, dia menggunakan sensornya AFM, air flow meter ya. Sedangkan kalau dia tipe D, dia akan menggunakan sensor MAP ya, manifold absolute pressure. Nanti kita lihat. Ini adalah konstruksi EV tipe L ya. Kita lihat bagaimana dia bekerja. Udara ya, udara yang masuk ke intake manifold ya, ini udara yang mengalir ke sini langsung dideteksi oleh air flow meter dan dikirimkan atau sinyal itu akan dikirim ke ECU ya. Kita lihat begini cara kerjanya. Ini dia akan mengirim sinyal ke ECU sehingga ECU akan memerintahkan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar. Seperti ini dia. Ini kan injektor menyemprotkan bahan bakar. Bagaimana dengan tipe D ya? Kalau tipe D ini EV sistem tipe D ya, dia menggunakan MAP, sensor MAP, manifold absolute pressure ini ya. Atau ada juga yang mengatakan sensor PIM ya, pressure intake manifold. Artinya dia menyensor tekanan yang ada di intake manifold ya. Bagaimana cara kerjanya dapat kita lihat seperti ini. Apabila udara masuk ke
intake manifold, maka tekanan yang ada di sini akan disensor oleh absolute pressure ini, ya, sehingga sinyalnya akan dikirim ke ECU, ya, akan dikirim ke ECU. ECU ini akan memerintahkan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar, ya, akan menyemprotkan bahan bakar seperti ini. Nah, ya. Dan apabila throttle valve ini semakin dibuka, maka tentu tekanannya akan semakin besar. Nah, MAP ini akan mendeteksi bahwa tekanannya bertambah. Dia akan mengirim sinyal bahwa tekanannya sudah menambah di intake manifold. Maka ECU akan memerintahkan injektor untuk menyemprot lebih lama durasinya. Nah, dia akan menyemprot lebih lama durasi daripada yang tadi. Nah, coba kita lihat, ya, dia akan membuka. Ini akan memerintahkan injektor lebih lama menyemprotkan bahan bakarnya. Bagian yang ketiga adalah electronic control system atau sistem kontrol elektronik. Fungsinya untuk mengontrol jumlah injeksi bahan bakar sesuai dengan kondisi kendaraan. Misalnya sensor-sensor ini sensor airflow meter, ignition coil, coolant temperature sensor, throttle position sensor, oxygen sensor akan dideteksi atau mengirim sinyal oleh dikirimnya ke ECU. ECU akan mengirimkan atau memerintahkan aktuator untuk menyemprotkan bahan bakar, ya, seperti itu. Coba kita lihat pada video berikut ini. Electronic Control System, ECU akan menghitung lamanya penginjeksian dengan tepat sesuai dengan kondisi putaran mesin berdasarkan sinyal dari sensor-sensor. Nah, berdasarkan sinyal dari sensor-sensor dan menyimpan data tersebut ke dalam memori. Kemudian mengirimkan sinyal injeksi yang tepat ke injektor. Jadi kita lihat pada video berikut ini, ya, ada sensor-sensor. Sensor-sensor ini akan mengirimkan datanya ke ECU. Misalkan coolant temperature sensor akan mengirim ke ECU bahwa kondisi air pendingin apakah dingin atau panas, ya. Dia akan mengirimkan ke ECU data pada air kondisi air, ya, kondisi air mesin. Nah, apabila dia masih dingin, maka injektor akan menyemprotkan lamanya penyemprotan lebih lama. Nah, begitu juga dengan TPS, throttle position sensor. Posisi daripada throttle position sensor ini akan dideteksi dan dikirim ke ECU. Apakah dia terbuka penuh, terbuka sedikit, dia akan mengirimkannya ke ECU. Begitu juga dengan manifold, ya. Nah, dia akan sensor-sensor ini akan mengirim data-data ke ECU, sehingga ECU ini akan memerintahkan injektor untuk menyemprotkan lamanya penyemprotan bahan bakar. Baik, kita lihat skema dari Avanza begini. Ini dia engine control unit, ya. Di sini adalah injektor, ini aktuator, ini merupakan sensor-sensornya. Nah, ini tata letak daripada komponen-komponen electronic control system. Yang pertama adalah fuel pump. Nah, ini dia. Yang kedua adalah fuel regulator, ya. Yang ketiga adalah map sensor. Ini kalau dia map sensor, ya. Yang keempat adalah injektor. Yang kelima spark plug atau busi. Yang keenam adalah CMP sensor. Ini CMP sensor, cam sub position sensor, ya. Cam sub position sensor. Yang ketujuh adalah pedal sensor. Ini atau TPS juga bisa. Cuman di sini adalah pedal sensor, MAF dan IAT sensor, IATS, ya. Nomor 8 ini dia. Nah, intake air temperature sensor, ini dia. TPS dan motor ISC nomor 9 ini motor
ISC ya, intake ya, maaf, idle speed control ya, idle speed control ya. Ini EGR valve nomor 10, WTS sensor WTS atau water temperature sensor, detonation sensor nomor 12 ya, sensor knocking ya, oxygen sensor nomor 13, fuel pump dan ECU-EV nomor 15, ECU-EV 15 ECU-EV ya, ini bermuara pada ECU-EV semuanya. Itulah letak komponen kontrol sistem. Pada unit dapat kita lihat seperti ini. Ini di unit ya, ECU-nya, fuel pump, check connector seperti ini, water temperature sensor, dapat kita lihat pada oxygen sensor ya, injektor, IATS, intake air temperature sensor ya. Kita sudah mempelajari sistem bahan bakar yang pertama, yang kedua air induction system, yang ketiga adalah electronic control system. Jadi itulah sistem EP terbagi atas 3 ya komponen. Jadi komponen-komponen yang pertama pada sistem bahan bakar itu adalah pompa bahan bakar. Seperti ini pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar ini letaknya di dalam tangki. Yang kedua komponen sistem bahan bakar adalah filter dan delivery pipe. Ya, filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran pada bensin agar tidak menyumbat injektor. Diganti tiap 40.000 km. Ya, seperti ini kondisinya. Pada delivery pipe, ya fungsinya adalah pipa yang menyediakan bahan bakar tekanan tinggi pada injektor ya. Pipa bertekanan tinggi ya, delivery pipe. Nih. Posisi injektor harus tepat dipasang pada delivery pipe. Tidak boleh mereng. Tidak boleh miring ya. Yang ketiga komponen sistem bahan bakarnya adalah regulator dan pulsation damper ya. Regulator dan pulsation damper. Regulator gunanya untuk mengatur tekanan bahan bakar pada pipa delivery dan manifold agar tetap stabil. Ini. Sedangkan pulsation damper adalah mereduksi perubahan tekanan pada pipa delivery akibat injektor on maupun pompa bahan bakar. Yang keempat adalah injektor. Ini komponen sistem bahan bakar yang keempat adalah injektor. Fungsinya untuk menginjeksikan bahan bakar. Jumlah bahan bakar yang diinjeksikan tergantung dari lamanya katup jarum dibuka ya. Jumlah bahan bakar yang diinjeksikan tergantung dari lamanya katup jarum dibuka. Lamanya katup jarum dibuka berdasarkan lamanya sinyal yang diberikan oleh ECU. Pembukaan katup jarum dilakukan secara elektromagnetis, bukan berdasarkan tekanan seperti pada mesin diesel. Kita lihat seperti ini ya. Ini penyemprotan atau lamanya penginjeksian pada injektor ini ya, tergantung dari lamanya katup terbuka ya. Dia kadang lama, kadang cepat. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mengapa dia bisa lama, bisa cepat penyemprotan atau durasinya? Itu tergantung dari lamanya sinyal yang diberikan oleh ECU ya. Ini. Yang kedua lamanya katup jarum terbuka ya, begitu dia. Ya. Coba kita lihat ECU memberikan sinyal ya, memberikan sinyal sehingga dia akan membuka atau membuka sehingga bahan bakar akan menyemprot. Seperti itu. Komponen air induction system. Tadi sudah komponen sistem bahan bakar, komponen air induction system. Yang pertama airflow meter ya. Airflow meter itu terbagi atas 2 tergantung dari tipenya seperti yang kita bahas yang tadi. Yang pertama adalah manifold absolute pressure MAP dan mesh airflow. Konstruksi dari MAP sensor ini dibuat
terbuat atau terdapat pada EV tipe D ya. Sensor tekanan manifold yang digunakan pada tipe EPD ya, menyensor intake manifold. Nah, bagian atas IC ini dibuat menyatu dalam sensor ini. Manifold pressure sensor itu mendeteksi tekanan intake manifold sebagai sinyal PIM. Yang kedua adalah konstruksi MAF ya, mass airflow atau airflow meter ya, sering disebut juga. Kerja sensor air mass flow meter ini ya, ditunjukkan pada gambar ya. Arus mengalir ke hot wire atau kabel pemanas ya. Arus mengalir ke kabel pemanas. Jika udara mengalir di sekitar kawat hot wire, didinginkan sesuai dengan massa pada intake dengan mengendalikan arus yang mengalir ke hot wire. Ini dirubah menjadi voltase ya, sehingga masuk ke mesin ECU. Throttle body ya, bagian lagi throttle body untuk mengatur jumlah udara yang masuk ke silinder. Kerja yang dikendalikan oleh pedal gas ya. Air valve ini mengatur tambahan udara yang masuk ke silinder karena kondisi masih dingin ya. Jadi yang masuk ke intake ini dia mengalir ke air valve dari sini. Katup ini akan buka. Ada lagi yang disebut dengan ideal speed control untuk mengontrol putaran ideal speed akibat perubahan beban mesin dengan cara bypass udara masuk ke silinder ya. Air valve dengan ideal speed control itu hampir sama ya, atau sama. Nah, kalau ideal speed control itu diatur atau dikendalikan oleh ECU, sedangkan kalau dia air valve tidak dikendalikan oleh ECU. Baik, demikianlah pertemuan kita pada minggu ini. Saya ucapkan salam sehat buat kita semua dan tetap semangat.